Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin membacakan materi tentang afektif, kognitif, dan psikomotorik. Anggota kelompok yang pertama, Fikri Nurhadi, Teza Listivia, Syahnia Ardia, Nabila Erista Dinanti. Yang pertama, komponen kurikulum. Kurikulum disebut sebagai suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu yang saling terkait satu sama lain. Dari berbagai referensi yang ada, komponen kurikulum dapat dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Yang kedua, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan sehingga segala proses pembelajaran difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan kurikulum mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidik nasional. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Baiklah, selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya yang akan melanjutkan materi. Baiklah, yang pertama afektif. Afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Menurut Asrul, ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sedangkan di dalam kamus psikologi yang didefinisikan oleh Kathleen adalah perasaan yang kuat, emosi, suasana hati, atau temperamen. Domain ini memiliki beberapa tingkatan, yaitu penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi nilai. Yang pertama, penerimaan adalah sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan, atau suatu masalah. Yang kedua, merespon, ditunjukkan oleh kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu, seperti kemauan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, kemauan untuk mengikuti diskusi, dan kemampuan untuk membantu orang lain. Yang ketiga, menghargai, yang merupakan kemampuan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. Yang keempat, mengorganisasi, yang berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu, termasuk hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai tersebut. Terakhir, karakterisasi nilai adalah kemampuan mengakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan mengkaji secara mendalam sehingga nilai-nilai yang dibangunnya dijadikan falsafah hidup serta dijadikan pedoman dalam berperilaku. Materi tentang kognitif akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, kognitif. Kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual seperti mengingat, memecahkan masalah. Menurut Hodija, fokus teori kognitif adalah potensi untuk berperilaku dan bukan pada perilakunya sendiri. Sedangkan menurut Saam, kognitif menekankan bahwa peristiwa belajar merupakan proses internal dan atau mental manusia. Domain kognitif terbagi menjadi 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, evaluasi, dan kreasi. 1. Mengingat merupakan kemampuan mengingat dan kemampuan mengungkapkan kembali informasi sudah dipelajarinya. 2. Pemahaman adalah kemampuan memahami suatu objek atau subjek pembelajaran. 3. Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, prosedur pada situasi tertentu. 4. Analisis adalah kemampuan menguraikan atau memecahkan suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan. 5. Evaluasi adalah kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. 6. Kreasi adalah kemampuan elemen-elemen bersamaan ke dalam bentuk modifikasi atau pola baru. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, M. Fikri Nurhadi. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri dari saudari kita yaitu Sania.
Selanjutnya yaitu psikomotor, adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, atau skill seseorang. Menurut Benjamin, Blom, dan kawan-kawan, domain psikomotor terkait dengan keterampilan, skill yang bersifat manual dan motorik. Ikatan domain psikomotor yaitu persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Adapun yang pertama, persepsi merupakan kemampuan seorang dalam memandang sesuatu yang dipermasalahkan. Selanjutnya, kesiapan adalah kesediaan seseorang untuk melatih diri tentang keterampilan tertentu yang direfleksikan dengan perilaku khusus. Yang ketiga, meniru merupakan kemampuan seseorang dalam mempraktikkan gerak-gerakan sesuai dengan contoh yang diamati. Adapun yang keempat, membiasakan adalah kemampuan seseorang untuk mempraktikkan gerakan-gerakan tertentu tanpa harus melihat contoh. Lalu yang kelima, menyesuaikan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tertentu. Adapun yang terakhir, menciptakan tergambar dari kemampuannya menghasilkan sesuatu yang baru. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya ada yang kurang berkenan atau materinya kurang puas, silakan tambahkan sendiri.